Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami rahasia karya keselamatanmu kepada kami. Tapi kami tahu rahasia itu sulit sekali kami pahami. Bahwa untuk mencapai surga, orang harus banyak menderita, banyak sengsara, banyak salib, banyak masalah, banyak problem. Semoga kami bisa memanggul salib kami sendiri dan berjuang bersama Kristus dalam menghayati perjalanan panggilan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap hari, setiap saat kita memandang salib. Kita membuat tanda salib. Kita merayakan, kita memuliakan Tuhan. Karena berkat salib itu kita diselamatkan. Dan itulah rahasia dari karya keselamatan Yesus. Dengan salibnya, ia menghancurkan kematian, ia menghancurkan egoisme, dan menyelamatkan kita dari segala dosa dan kekurangan itu. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan paradoks kehidupan pada tanggal 13 Juli 2020. Barang siapa mau mendapatkan kehidupan, harus mati terlebih dahulu. Barang siapa mau menyelamatkan jiwanya, harus melepaskan jiwanya. Suatu paradoks kehidupan yang sulit kita mengerti dan kita pahami. Bukan hanya sulit kita mengerti dan kita pahami, tetapi lebih daripada itu, betapa sulitnya untuk menghayatinya. Menghayati misteri salib, menghayati misteri penderitaan, menghayati misteri kekosongan, misteri nada, ketiadaan. Semoga bacaan hari ini mengingatkan kita kembali untuk berjuang, untuk mengatasi segala keegoisan kita yang menjadi sumber dan sebab mengapa kita seringkali justru tidak bahagia di tengah segala tantangan, di tengah segala kemewahan, di tengah segala kesibukan, di tengah segala kelimpahan yang kita terima itu. Betapa tidak mudahnya melepaskan zona-zona nyaman dalam hidup kita dan memasuki zona derita, zona salib, zona sakit dan masalah yang selalu ingin kita hindarkan dan kita hindari. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang diminta oleh Yesus ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Karena di zaman ini kita diberi berbagai macam kemudahan-kemudahan yang membuat kita tahu, yang membuat kita seringkali sadar bahwa justru kemudahan-kemudahan itulah yang membuat kita seringkali terikat, terlekat, terpikat, dan terpesona. Sehingga ketika kita ingin melepaskannya, betapa sulitnya lekatan-lekatan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam perasaan kita, yang ada dalam fisik kita untuk kita lepaskan. Karena itulah paradoks yang Tuhan Yesus berikan ketika Yesus diangkat ke tempat yang paling tinggi. Karena ia telah lebih dahulu turun ke tempat yang paling rendah. Menjadi hamba. Menjadi mengosongkan diri. Disalib, dihina, diejek, diperlakukan yang tak terbayangkan oleh pikiran dan perilaku manusia. Ia ditindas. Ia dipaksa untuk menderita disalib. Tetapi kerelaan dan keikhlasannya itulah yang membuat kita menjadi menang. Saudaraku yang terkasih,
kita harus mengakui, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahwa penderitaan adalah bagian dari seluruh hidup kita. Apapun juga. Ya. Apapun yang kita alami, pasti kita menghadapi problem dan masalah. Dan itu tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa kita lepaskan kemanapun, dimanapun ketika kita ingin lari dari penderitaan itu. Orang ingin lari dari penderitaan itu, ingin melepaskan, atau mungkin mencari hiburan-hiburan lain yang membuat kita supaya tetap senang, bahagia, dan tentram. Dan itulah kenyataan yang diberikan oleh dunia sekarang ini, sehingga membuat orang semakin terlekat dan terpikat untuk itu. Tetapi itulah yang seringkali terjadi, Tuhan membiarkan semua orang mengalami penderitaan itu. Tuhan mengizinkan bahwa sumber dari penderitaan kita, salah satu sebabnya adalah karena egoisme kita. Karena kita ingin mencari jiwa, nyawa kita. Padahal untuk menemukan nyawa, untuk menyembuhkan kehidupan, orang harus melepaskan. Nah, saudara, bagaimana caranya kira-kira kita bisa pelan-pelan melepaskan sikap lepas bebas itu? Pertama, kita harus menyadari bahwa pengalaman hidup kita, apapun juga penderitaan kita, dosa kita, keterbatasan kita, konflik yang kita hadapi dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun juga, itu merupakan salah satu indikasi bagi kita. Indikasi bagi kita untuk berani menghadapinya, ya. Berani untuk merefleksikannya, berani untuk mengolahnya. Kenapa penderitaan itu terjadi? Dan kalau kita runut-runut lebih dalam, itu pada egoisme, ego kita. Kita ingin menang, kita ingin dipuji, kita ingin diperlakukan terhormat, ya. Dan apa saja yang dimana prestis, harga diri, kesombongan, keangkuhan kita, disitulah. Jadi keberanian kita untuk menerima, mengakuinya, itu pertama-tama yang harus kita sadari. Nah, ketika kita sudah berani mengakuinya bahwa ada sumber dalam diri kita, ego kita yang menjadi sebab, lalu langkah kedua adalah belajar mempersembahkannya kepada Tuhan. Harus jujur kita katakan betapa tidak mudah, katakanlah salah satu sebab dosa aja, dosa kesombongan kita, untuk menjadi rendah hati. Sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kita mempersembahkan kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan untuk membimbing, menuntun kita pelan-pelan melepaskan egoisme, kesombongan kita tersebut. Jadi dengan kata lain, proses pertama adalah awareness, kesadaran. Proses kedua adalah menerima kenyataan bahwa kita mengatakan sombong. Lalu yang ketiga, kita mengajak Tuhan untuk bersama-sama kita melepaskan egoisme itu. Sebab kalau tidak akan menjadi sangat sulit, akan menjadi sangat berat. Nah, karena itulah kita libatkan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman batin kita yang tidak mudah itu. Nah, kemudian ketika kita mulai melepaskan, ya, sedikit-sedikit melepaskan, sedikit-sedikit meniadakan, dan sedikit-sedikit juga kita melakukan berani menerima salib itu dengan baik, maka kita diajak menerima satu aspek penting lain, yaitu nilai yang lebih tinggi daripada yang kita lepaskan. Ya. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu, karena ada suatu nilai yang lebih tinggi yang non fisik ini, yang menjadi reward, harga yang harus kita bandingkan dengan kalau kita melepaskannya karena ego itu justru menyebabkan kita tidak bahagia, tetapi justru karena ada nilai yang lebih tinggi yang mau kita hayati, maka kita berani melepaskan. Kita lihat beberapa banyak contoh di dalam gereja, para santo-santa, orang kaya, orang hebat, orang yang punya posisi, punya kedudukan, punya kepandaian dan seterusnya. Tetapi mereka berani melepaskannya karena telah menemukan suatu pengalaman akan Allah. Nah, disitulah kalau kita perhatikan pentingnya bagi kita pengalaman akan Allah. Ketika kita mengalami Allah, maka yang begitu luar biasa, maka segala sesuatu kuanggap sampah.
Seperti bacaan kedua kemarin dalam bacaan dalam Ekaristi, penderitaan zaman kita ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Nah, jadi dengan kata lain para saudara, pengalaman akan Allah itu justru menjadi salah satu kunci besar bahwa kita mampu melepaskan segala sesuatu yang memikat kita, yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak mampu melepaskannya. Entah itu berupa adiktif, dengan drug, dengan narkoba, dengan minuman, dengan seks, dengan harga diri dan seterusnya. Itu dapat kita lepaskan ketika kita mengalami Allah. Nah, ini yang para saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Semoga Anda, saya, dan kita semua memohon rahmat dan melihat dalam salib Tuhan Yesus itu. Yesus yang memanggil kita lebih berharga dan lebih tinggi daripada apa yang dapat kita lepaskan. Sekali lagi, seperti kata Paulus, segala sesuatu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Luar biasa. Segala sesuatu kuanggap sampah dan harus kulepaskan ketika aku mengenal Yesus. Dan ini bukanlah yang mudah. Maka mari saudaraku terkasih, di samping kita melihat segala kekurangan dan keterbatasan kita, kita juga melihat, mengalami, mencoba mencari cara-cara untuk membaca kitab suci, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mengalami Tuhan yang bekerja dalam hidup kita sehari-hari. Ya, bukalah mata kita bahwa Tuhan bekerja dalam keseharian hidup kita sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak-anak, sehari-hari. Dan seringkali Tuhan menyentuh dan menjamah kita lewat peristiwa-peristiwa keseharian kita. Dan di situ Tuhan mengangkat kita untuk berangkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar apa yang setiap hari kita jalankan. Saudara, salah satu cara lain adalah kalau Anda memiliki salib di kamar, di tempat Anda, memiliki gambar atau foto, sesekali Anda duduk diam memandang salib itu, memandang foto yang menderita itu, memandang salib, memandang mahkota Yesus, memandang luka-luka Yesus, memandang entah itu luka Yesus di tangan, di kaki, di lambung, dengan matanya yang menatap kita. Ketika Anda berani memandang salib itu, melihat salib itu, dan merasakan nadi roh cinta kasih Yesus yang mati untuk kita, untuk Anda, supaya kita mendapatkan rahmat lebih daripada yang kita terima di dunia ini. Sekali lagi, saya berharap, saya mohon, dan saya mengajak Anda sesekali dalam sehari 5 menit untuk memandang salib Yesus, foto Yesus yang tersalib, dan Anda rasakan denyutan kasih-Nya kepada kita dan kepada Anda. Semoga Tuhan mengajak Anda untuk memasuki salib penderitaan, salib penyelamatan, salib kasih dalam diri kita. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa lewat salib itu Kau ajak untuk memasuki misteri penyelamatan-Mu, misteri kasih-Mu yang melimpah. Semoga kami semua Kau ajak dengan ikhlas, dengan rela, dengan tulus mengalami salib itu sebagai tanda bahwa Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang mengalami salib yang tak tertanggungkan, supaya juga mereka kuat dalam penderitaan. Berkat-Mu atas kami, terutama mereka yang menderita karena salib, karena problem, karena kesusahan, karena sakit, disembuhkan dan dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.